Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Angga Francisca dengan NIM 20017070, ingin mempresentasikan materi epistemologi untuk menunjang ujian tengah semester. Menunjang mata kuliah dasar filsafat. Cekidot. Baiklah, epistemologi secara umum suatu disiplin ilmu yang membicarakan atau membahas mengenai sumber-sumber, sifat, dan kebenaran pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari kodrat dari pengetahuan, pengandai-andaian, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan. Epistemologi memiliki 6 istilah lain. Yang pertama ada logika material, merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk menetapkan kebenaran dari suatu pemikiran yang ditinjau dari segi isinya. Logika material ini berhubungan dengan kebenaran material, yang kadang-kadang juga disebut dengan kebenaran autentik atau autentisitas isi pemikiran. Kedua ada kriteriologia, merupakan sebuah cabang filsafat yang dilakukan dengan berusaha untuk menetapkan benar atau tidaknya suatu pikiran atau pengetahuan berdasarkan ukuran tentang kebenaran. Yang ketiga ada kritika pengetahuan, merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdasarkan tinjauan secara mendalam, berusaha untuk menentukan benar atau tidaknya suatu pikiran atau pengetahuan manusia. Yang keempat ada gnosiologia, yang merupakan suatu ilmu pengetahuan atau cabang filsafat yang berusaha untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pengetahuan, khususnya mengenai pengetahuan yang bersifat keilahian. Selanjutnya yang kelima ada filsafat pengetahuan, merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan mengenai masalah hakikat pengetahuan. Hal yang dibicarakan dalam filsafat pengetahuan ini ialah suatu ilmu kefilsafatan yang secara khusus hendak memperoleh pengetahuan tentang hakikat pengetahuan. Selanjutnya menurut John Hosper dalam bukunya mengemukakan bahwa ada 6 alat untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama adalah indra atau pengalaman indra, yang merupakan sumber pengetahuan yang dapat kita terima dari alat-alat indera untuk menangkap objek dari luar diri manusia. Contohnya indera pendengaran yang kita dengar saat dosen menjelaskan materi, mampu membuat kita mendapatkan pengetahuan melalui indera pendengaran. Yang kedua adalah nalar, merupakan salah satu tindakan berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Contohnya dengan kalimat semua pembalap pandai menyalip. Rehan adalah seorang pembalap. Rehan pandai menyalip, merupakan contoh kalimat nalar. 3 adalah otoritas, adalah pengetahuan karena adanya otoritas atau kekuasaan yang sah dimiliki seseorang dan diakui oleh kelompoknya, yang terjadi melalui wibawa seseorang sehingga orang lain mempunyai pengetahuan. Contohnya kita yang mendapatkan banyak pengetahuan dari kehidupan ayah kita. 4 ada intuisi, adalah kemampuan yang ada dalam diri manusia yang dapat melahirkan pemikiran yang berujung pernyataan berupa pengetahuan. Contohnya kita yang berkeinginan untuk menjadi seorang guru, salah satu syarat tentu saja adalah dengan memahami berbagai ilmu di bidang keguruan. Kemudian kita menambah wawasan dengan berkuliah di ilmu kependidikan. Kelima ada wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan karena kita mengenal sesuatu melalui kepercayaan kita. Contohnya saja Al-Quran atau kitab suci umat Islam yang senantiasa menjadi pedoman atau penunjuk sampai akhir zaman. Yang keenam ada keyakinan. Keyakinan adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan atau keyakinan. Contohnya pengetahuan kita tentang Tuhan, kita meyakininya dengan sepenuh hati dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkannya seperti sholat dan menjauhi segala larangannya. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.